Film dimulai di sebuah studio televisi. Di sini kita dapat melihat Nick Naylor sebagai wakil presiden dari Akademi Studi Tembakau yang sedang diwawancarai terkait bahaya rokok dan hubungannya dengan kanker. Dia benar-benar dibenci penonton saat itu karena dia mewakili perusahaan yang membunuh rata-rata 1.200 penduduk dunia per hari. Studi Tembakau yang sedang diwawancarai terkait Nick Naylor memiliki seorang anak bernama Joy. Nick menghadiri pertemuan wali murid di sekolah anaknya. Dia benar-benar dibenci motivasi kepada siswa karena dia mewakili perusahaan yang membunuh rata-rata 1.200 penduduk dunia per hari. Nick Naylor memiliki seorang anak bernama Joy. Nick menghadiri pertemuan wali murid di sekolah anaknya penjual rokok memberikan motivasi kepada siswa, namun yang dia bahas hanya tentang tembakau. Di rapat tersebut, Nick memberikan ide untuk memasukkan iklan rokok terselubung di film-film Hollywood dan scene berpindah di rapat perusahaan tembakau yang sedang membahas perihal menurunnya penjualan rokok. Nick menyukai adanya pemasaran. Dia suka bertemu dengan orang-orang di rapat tersebut lebih dalam agar dapat meyakinkan orang-orang iklan rokok terselubung di film-film Hollywood dan pendapatnya disetujui oleh forum pada saat itu. Nick menyukai teknik pemasaran. Dia suka akhirnya Nick dipanggil oleh CEO klien lebih dalam agar dapat meyakinkan orang-orang yang dan melakukan perjalanan tugasnya. Nick mendapatkan apresiasi dari kapten dan menghargai kerja kerasnya. Di sini dia diberikan tugas tambahan untuk menyuap salah seorang public figure. Akhirnya Nick dipanggil oleh CEO perusahaan itu yang kita sebut dengan kapten dan melakukan perjalanan tugasnya. Nick mendapatkan apresiasi dari kapten dan menghargai kerja kerasnya. Di sini dia diberikan tugas tambahan untuk menyuap salah seorang public figure. Dia bermaksud mengajak anaknya dan meminta izin kepada mantan istrinya membawa Joy dalam perjalanan bisnis. Di sini Nick bermaksud mengajarkan dan menunjukkan kepada Joy bagaimana dia bekerja sebagai seorang pelobi. Dia bermaksud mengajak anaknya dan meminta izin kepada mantan istrinya tentang biografi seorang Nick Naylor yang sukses sebagai seorang. Di sini Nick bermaksud mengajarkan dan menunjukkan kepada Joy rela melakukan apapun sebagai seorang reporter tersebut melakukan servis buat Nick dengan melakukan. Nick sempat bertemu dengan reporter surat kabar di mana dia ingin menulis tentang biografi seorang Nick Naylor yang sukses. Akhirnya sampailah kita saat Nick melakukan perjalanan bisnis dengan ditemani oleh anaknya keluar kota. Di sini dia melobi perusahaan film Hollywood dan berjalan lancar. Dan dilanjutkan dengan ke desa terpencil untuk menyuap seorang yang dijuluki dengan Marlboro Man. Akhirnya sampailah kita saat Nick melakukan perjalanan bisnis dengan ditemani oleh anaknya. Di sini dia tidak mendapatkan. Di sini dia melobi perusahaan karena ketika sampai berjalan lancar dan dilanjutkan dengan ke desa terpencil untuk anak yang keluar dari mobil sehingga sedikit meluluhkan hati pria baru bayi tersebutnya di media. Di sini dia harus berusaha menempuh jalan damai karena ketika sampai perdebatan yang sangat elegan yang diarahkan ke wajah. Akhirnya Nick untuk anaknya keluar dari mobil uang dan menjatuhkannya ke lantai pria baru bayi dari lawannya. Pria tersebut pun tidak dapat menolak tawaran. Dia harus berusaha menempuh jalan damai karena dari awal dia sudah yakin yang sangat elegan dalam pria itu. Akhirnya Nick membuka koper berisikan uang dan menjatuhkannya ke lantai. Kembali dari tugasnya, dia kembali diwawancari oleh stasiun televisi terkait penambahan logo Nick pun berhasil karena dari awal dia sudah yakin dia akan berhasil dalam adanya perdebatan antara senator kepada Nick. Namun yang mengagumkan adalah Nick selalu bisa kembali dari tugasnya. Dia kembali diwawancari oleh stasiun televisi terkait penambahan logo tengkorak pada bungkus rokok dengan senator. Di sini terlihat adanya perdebatan antara senator dengan Nick. Kejadian tak terduga terjadi saat siaran Nick selalu bisa mengungkap argumen lawannya dalam setiap perdebatan. Seminggu ke depan dia tidak akan lagi ada di planet ini. Seketika ekspresi wajah Nick berubah dan terdiam sejenak. Kejadian beberapa hari berlalu dan Nick melakukan aktivitas seperti biasa. Saat berjalan kaki di tengah kota, dia diculik dan dimasukkan ke sebuah mobil oleh beberapa pria. Penculik tersebut bermaksud untuk mengancam Nick agar tidak melanjutkan kembali pekerjaan. Beberapa hari berlalu dan Nick melakukan aktivitas seperti biasa. Saat berjalan kaki di tengah kota, dia diculik dan dimasukkan ke sebuah mobil oleh beberapa pria. Penculik tersebut bermaksud untuk mengancam Nick agar tidak melanjutkan kembali pekerjaan sebagai pelobi di perusahaan tembakau. Dokter mengatakan sebuah keajaiban Nick masih bisa hidup atau racun yang merokok menyelamatkan hidup, tapi kamu tidak bisa lagi merokok seumur hidupmu karena akan menyebabkan kelumpuhan. Akhirnya Nick berakhir di rumah sakit dan dijenguk oleh anak istri dan koleganya. Dokter mengatakan sebuah keajaiban Nick masih bisa. Setelah keluar dari rumah sakit, merokok menyelamatkan biasanya. Tapi semua yang dilakukan selama ini terungkap di media surat kabar, seperti melakukan penyuapan dan lain sebagainya. Dan yang menulis berita tersebut tidak lain adalah reporter wanita yang pernah dijumpai. Setelah keluar dari rumah sakit, Nick bekerja seperti biasanya.
Namun semuanya Nick karirnya hancur dan dia depresi dan hanya mengurung diri seperti karena banyak yang kecewa kepada dan lain sebagainya. Saat itulah anaknya datang dengan istrinya tidak lain adalah reporter. Saat berbincang dengan anaknya, dia tersadar dan berencana untuk bangkit dari keterpurukan. Karirnya hancur dan dia depresi dan hanya mengurung diri dengan menyebutkan kepada wartawan, silahkan menikmati apa yang itulah anaknya datang kabar. Namun yang terpenting, jangan mengorbankan. Saat berbincang dengan anaknya, dia tersadar dan berencana untuk bangkit tidak adil dan tidak setimpal karena aku memiliki ide di konferensi pers ini dengan menyebutkan kepada wartawan, silahkan menikmati apa yang kalian lihat. Untuk membersihkan namanya, dia mengelabui wartawan agar bisa masuk dalam sidang pers terkait wartawan. Itu tidak adil dan tidak setimpal karena aku orang yang bermartabat di atas ini. Pada saat sidang berlangsung, untuk membersihkan namanya, dia mengelabui wartawan walaupun menurut Nick sidang tidak ada terkait label tembakau dan ia berhasil membuat senator mencantumkan nama. Saat Nick dipanggil untuk bersaksi terkait pekerjaannya untuk penambahan logo di kemasan. Pada saat sidang berlangsung, senator berusaha keras untuk memperkuat opininya walaupun menurut Nick itu tidak ada. Masuk ke pertanyaan apakah rokok berbahaya dan ia menjawab benar. Saat Nick dipanggil untuk bersaksi, lalu dia berargumen kenapa harus memasang penambahan logo di kemasan rokok yang masyarakat sudah tahu bahayanya. Kenapa tidak memasang logo tengkorak pada pesawat Boeing atau mobil Ford? Masuk ke pertanyaan apakah rokok berbahaya. Tujuannya adalah membuat peserta bungkam karena yang bertanya kepadanya. Lalu dia berargumen kenapa harus memasang merupakan penyebab kematian tertinggi yang masyarakat sudah tahu bahayanya. Kenapa tidak memasang logo tengkorak tertawa dan senator pun bungkam. Lalu sampailah kita pada pertanyaan yang terakhir. Tujuannya adalah membuat peserta bungkam karena yang bertanya senator bertanya apakah rokok berbahaya bagi anak. Yang merupakan penyebab kematian tertinggi saat itu karena kecelakaan. Nick menonton tertawa dan senator dia mencontohkan anaknya sampailah kita dewasa dia berhak memilih dan ketika dia memilih untuk merokok, Nick akan memberikan. Senator bertanya apakah rokok berbahaya bagi anak-anak. Jawabannya adalah benar. Sesampainya di luar, Nick dia mencontohkan anaknya kalau sudah beranjak dewasa agar memimpin perusahaan rokok tersebut untuk merokok akan memberikan. Nick menolak rokok pertama dia tahu rokok itu berbahaya dan dia hanya seorang peluk. Akhirnya selesai sampainya di luar film kali ini diakhiri dengan Nick yang bekerja sebagai konsultan perusahaan rokok besar yang kesulitan dalam melobi klien. Nick menolaknya karena dia tahu rokok itu berbahaya dan dia hanya seorang peluk. Akhirnya selesai sudah review film kali ini diakhiri dengan jangan lupa like, comment, dan subscribe jika ada di antara kalian yang kesulitan dalam melobi klien yang mau di review. Silahkan cek di kolom komentar ya guys. Thank you for watching. Bye bye.